فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Setelah kita merajaah tadi sekilas tentang hadis atau athar yang lalu, akhwan, yang kalau secara sanad derajatnya dhaif, cuman yang diinginkan di sini contoh sikap sebagian salaf kita ketika didapati di lembaran-lembaran gurunya meriwayatkan dari seorang yang matruk, seorang yang telah ditinggalkan riwayatnya, maka dia pun tidak jadi mengambil hadis darinya. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala, di sini ada penyebutan qala pada sebagian nuskhah, maksudnya qala al-musannif. Naam. Ini dituliskan oleh sebagian perawi dari Imam Muslim. Wa sami'tu al-Hasan ibn Ali al-Hulwani, seorang thiqatun hafidh, telah kita lewati biografinya. Yaqul ra'aitu fi kitab Affan hadits Hisham Abil Miqdam hadits Umar ibn Abdul Aziz. Hasan bin Ali al-Hulwani mengatakan, aku melihat di dalam kitabnya Affan, yaitu Affan bin Muslim As-Saffar, yang kita lewati sebelum dua athar yang lalu, biografinya. Nah, setelah apa menyebutkan Muhammad Ibnu Abi Attab qala haddatsani Affan. Tayyib. Apa yang Anda mengetahui tentang Affan ini, Anda Abu Zaid? Apa? Salam? Taib, dikenal dengan kekokohan di atas akidah yang sahihah. Thiqatun sabtun. Di antara contohnya kemarin masalah apa? Nah, ketika diuji pada fitnah khalqil Quran di masa Ma'mun, disuruh untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak akan diputus santunan yang diberikan kepadanya. Karena pada masa itu ikhwan ulama diberi santunan dari Baitul Mal dengan jumlah yang lumayan, 500 dirham setiap bulan, 500 dirham setiap bulannya. Maka ketika Ma'mun sudah terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, kemudian mulai mengintimidasi para ulama.
untuk mereka mengikuti keyakinannya. Katakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak akan diputus bantuan yang diberikan. Apa jawaban beliau? Yang ini perlu dicontoh. Untuk seseorang ikhwan fillah, jangan gentar ketika diancam untuk tidak diberi dari hal-hal duniawi, nah, demi mempertahankan akidah yang benar. Apa yang beliau jawab? Indak Umar, ikut ndak mas ini? Apa jawabannya? Hudzaifah. Membacakan surat Al-Ikhlas, kemudian ketika membacakan surat Al-Ikhlas kemudian katakan apakah ini makhluk, yaitu ayat seperti ini, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bagaimana harus kita katakan sebagai makhluk? Tidak mungkin ini makhluk. Itu adalah kalamullah. Ketika diancam, membacakan ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat ini yang betul-betul kita camkan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan, semuanya sudah siap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, karena Allah Maha tahu kelemahan keyakinan hamba-hambanya dalam masalah ini. Fa wa rabbis sama'i wal ard, demi Rabb pemilik langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya itu adalah perkara yang hak. Kalau bukan karena banyaknya keraguan pada manusia ini, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan penguat yang begitu banyak. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Dikuatkan lagi, mithla ma annakum tantiqun, semisal kalian bisa berucap, bisa berbicara. Jadi sebagaimana kalian bisa berbicara, demikian pula rezeki kalian akan datang. Tinggal menempuh sebabnya. Makanya alim seperti Affan ibnu Muslim tidak gentar kalau cuma diancam dengan diputuskan dari dari santunan Baitul Mal. Ini Affan. Ra'aitu fi kitab Affan hadits Hisham Abil Mikdam. Aku melihat di kitabnya Affan hadits Hisham Abil Mikdam. Dia adalah Hisham bin Ziyad ibni Yazid ibni Abi Yazid Al-Qurashi. Hisham ibnu Ziyad ibni Abi Yazid Al-Qurashi, Abul Mikdam. Meriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan juga dari Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Ini hubungannya nanti. Hisham Abul Mikdam ini diantara yang mengambil dari Hasan Al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, laisa bi thiqah, orang ini bukan termasuk seorang yang thiqah. Juga dikatakan oleh Imam Abu Dawud ghairu thiqah. Imam Nasai mengatakan dhaif.
Abu Hatim juga mengatakan dhaif. Dan meriwayatkan hadis munkar dari Hasan Al-Basri. Juga dikatakan Ibnu Hibban yarwil maudhu'at 'anis thiqah. Dia meriwayatkan riwayat-riwayat yang maudhu' dari orang-orang yang thiqah. Dalam artian memalsukan hadis atas nama para a'immah yang terpercaya. Makanya disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang Hisham Abul Mikdam ini seorang yang matruk. Jadi hadisnya sangat lemah. Nah, perhatikan, ra'aitu fi kitab Affan hadits Hisham Abil Mikdam hadits Umar ibn Abdul Aziz. Ya, demikian tempat kalian. Ya. Hadits dengan nasab akhwani fillah mansub sebagai maf'ul untuk fi'il muqaddar yaitu a'ni. Ini kalau sebentar, jangan diubah dulu tempat kalian. Baik. Hadits Umar ibn Abdul Aziz. Jadi kalau dibaca nasab, dia bisa menjadi maf'ulun bi untuk fi'il muqaddar a'ni atau sebagai badal dari Hisham. Hadits Hisham. Maksudnya adalah hadits Umar bin Abdul Aziz yang diriwayatkan dari jalur Hisham Abil Mikdam ini. Dan boleh untuk dibaca rafa. Kalau tempat kalian mungkin banyak yang diharokati dengan dhammah, haditsu Umar ibn Abdul Aziz dibaca rafa sebagai khabar untuk mubtada mahdhuf, maknanya huwa, ai huwa. Ini pahami sehingga maknanya jelas. Berarti kalian perhatikan, ra'aitu fi kitab Affan hadits Hisham Abil Mikdam huwa haditsu Umar ibn Abdul Aziz. Ini kalau tempat kalian yang dirofakkan. Nah, ketika dilihat hadis Umar bin Abdul Aziz dari jalan ini, Hisham Abil Mikdam ini, qala Hisham haddatsani rajulun yuqalu lahu Yahya ibnu Fulan an Muhammad ibn Ka'ab. Ya, Hisham mengatakan di situ telah menyampaikan hadis kepadaku rajulun yang dinamakan Yahya ibnu Fulan. Taib, orang yang mubham berarti dalam ilmu hadis namanya seperti apa? Mubham, tidak diketahui siapa. Dari Muhammad bin Ka'ab, yaitu Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Al-Quradhi. Dinisbahkan kepada Bani Quraidah. Muhammad bin Ka'ab seorang yang thiqah, alim. Nah, seorang yang dikenal dengan waraknya. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi, sami'tu Qutaibah yaqul balaghani anna Muhammad bin Ka'ab wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Cuman ini dikritisi ya ikhwan oleh pensyarah Syekh Al-Ethiopi Habib rahimahullah taala.
bahwasanya itu tidak benar. Yang benar yang lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapaknya, yaitu Ka'ab, yang dialah dulu ketika penawanan Bani Quraidah termasuk dari tawanan perang. Nah, ini butuh untuk dipahami dengan baik. Dan Muhammad bin Ka'ab ini termasuk deretan perawi thiqah. Jadi bukan masuk deretan sahabi. Adapun yang saat itu hidup di masa Nabi, bapaknya masuk dalam deretan tawanan perang, tapi masih kecil. Qala qultu li Affan, aku pun mengatakan kepada Affan. Qultu li Affan ini siapa berarti? Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Innahum yaqulun Hisham sami'ahu min Muhammad bin Ka'ab. Faqala innama ibtuliya min qibali hadzal hadits. Kana yaqulu haddatsani Yahya an Muhammad. Thumma da'a ba'du annahu sami'ahu min Muhammad. Nah, ini syahidnya, kawan. Di antara apa? Kedustaan Hisham Abil Mikdam. Ya, Affan kemudian mengatakan sesungguhnya mereka mengatakan, yaitu para ulama hadis mengatakan, karena mendapatkan riwayat bahwasanya Hisham mendengar dari Muhammad bin Ka'ab secara langsung. Faqala, maka Affan kemudian menjawab. Affan seorang imam, ya, thiqah, sahabat, paham tentang penyakit hadis ini. Dia mengatakan inna mabtuliya min qibali hadzal hadis. Ya, hanyalah dia diuji dari apa? Arah hadis ini. Dia mengatakan haddatsani Yahya an Muhammad. Baik, dia mengatakan telah menyampaikan hadisku kepadaku Yahya. Yahya siapa? Tidak tahu ini. Yahya ibnu Fulan. Tidak jelas. Yang seperti ini tidak bisa diterima dari Muhammad. Kemudian dia mengaku-ngaku setelahnya bahwasanya dia mendengar langsung dari Muhammad. Nah, ini kadzib. Nah, kedustaan dalam periwayatan yang kemudian apa? Dibongkar oleh Affan ibnu Muslim rahimahullahu taala. Nah, inti dari asar ini ikhwani fillah yaitu kisah bagaimana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani rahimahullahu taala tasabbut kepada 6 orang yang lebih alim, yaitu Affan ibnu Muslim, ketika melihat hadis Hisham bin Mikdam yang dia apa? Termasuk perawi-perawi yang mengambil dari Umar bin Abdul Aziz, juga dari Hasan Al-Basri, cuman riwayat-riwayatnya lemah. Nah, suatu ketika dalam tulisan itu kok ditemukan Hisham meriwayatkan dari seorang yang mubham dari Muhammad bin Ka'ab, padahal yang tersebar di kalangan banyak orang yang tidak mengetahui ilalul hadis, Hisham itu mendengar langsung dari Muhammad. Maka kemudian dijelaskan oleh Affan bahwasanya itu tidak benar. Nah, yang benar Hisham mengambil dari Yahya terlebih dahulu. Nah, dan Yahya ini seorang yang mubham sehingga hadisnya tidak bisa diterima. Baik. Nah, dari sini akhwani fillah kita bisa memetik selain yang berhubungan dengan bab, yaitu bagaimana para imam dahulu betul-betul berhati-hati dari mengambil hadis melalui jalur riwayat orang-orang yang lemah, apalagi orang-orang yang matruk, orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, yang suka membuat kepalsuan, membuat kedustaan. Juga menunjukkan ikhwanifillah bagaimana mereka kuat dalam tasabbut,
dalam apa? Tatsabbut. Tatsabbut yaitu upaya untuk mencari kekokohan terhadap apa yang telah diyakini, apa yang telah diilmui. Seperti yang dilakukan oleh apa? Hasan bin Ali ini. Dia sudah mendengar. Manusia mengatakan Hisham mendengar dari Muhammad. Tapi ternyata ketika tatsabbut kepada Affan dan melihat kitab Affan, ternyata Hisham ini ngambilnya tidak langsung dari Muhammad bin Ka'ab. Nah, ini penting ya ikhwani fillah juga merujuk kepada alim yang lebih utama. Karena bagaimanapun juga keilmuan itu bertingkat-tingkat. Nah, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu, di sana ada yang lebih berilmu. Dan keilmuan para ulama tingkat-tingkatannya berbeda-beda. Dari segi keahlian, juga dari kekokohan, juga dari sisi pengalaman. Taib dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kemudian di sana ada pembahasan bagus dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, dalam syarahnya kita bacakan berhubungan dengan hadis ini atau athar ini. Setelah kita ketahui bahwasanya Hisham Abul Mikdam adalah seorang kadzdzab, matruk. Di mana dia sebenarnya tidak mendengar dari Muhammad bin Ka'ab, tapi menerangkan atau menyampaikan kepada manusia bahwasanya dia mendengar langsung darinya. Ibn Nawawi mengatakan thumma huna qa'idatun nunabbihu 'alaiha thumma nuhilu 'alaiha fima ba'du insyaallah taala. Nah, berarti nanti akan terulang ikhwan. Akan kita dapati hal di pembahasan hadis-hadis Sahih Muslim yang berhubungan dengan kaidah ini. Makanya diperhatikan. Wahia anna Affan rahimahullahu ta'ala qala innama abtuliya Hisham, yani innama dha'afuhu min qibali hadzal hadits. Kana yaqulu haddatsani Yahya an Muhammad thumma da'a ba'du annahu sami'ahu min Muhammad. Wa hadzal qadru wahdahu la yaqtadi dha'fan li'annahu laysa fihi tasrihun bikadzib annahu sami'ahu min Muhammad thumma nasiyah fahaddatsa bihi an Yahya anhu. Perhatikan di sana ada kaidah kami tanbih di sini, kata Imam Nawawi, bahwasanya Affan mengatakan hanyalah Hisham itu dilemahkan dari arah hadis ini. Sebab dia dulu mengatakan telah menyampaikan hadis kepadaku Yahya dari Muhammad. Kemudian setelah itu dia mengaku bahwasanya dia mendengar dari Muhammad. Kata Imam Nawawi, kalau sekedar ini tok, ya kata Imam Nawawi, kalau sekedar sebab ini tok sebenarnya tidak berkonsekuensi pendhaifan Hisham. Kenapa? Karena dia di sini tidak secara tegas menunjukkan dusta. Karena apa? Karena masih ada kemungkinan dia mendengar dari Muhammad kemudian lupa. Maka dia pun menyampaikan hadis itu dari jalur Yahya dari Muhammad. Tsumma dzakara sama'ahu min Muhammad farawahu anhu. Kemudian ketika ingat dia pernah mendengar dari Muhammad, maka meriwayatkan langsung dari Muhammad. Sehingga masih bisa diberi kemungkinan kalau kita berpikir positif terlebih dahulu untuk bisa menyelamatkan riwayat Hisham Abul Mikdam. Kata Imam Nawawi, walakin indamma ila hadza qara'in wa umurun iqtadat indal ulama'i bihadzal fan
al-hudzaki fihi al-mubarrizina min ahlihi al-arifina bidaqaiqi ahwali ruwatihi annahu lam yasma'hu min Muhammad fahakamu bidzalika lamma qamatid dalailudz zahiratu 'indahum bidzalik. Ini. Akan tetapi ikhwan, telah bergabung dengan apa yang dikatakan oleh Affan tadi, qarinah-qarinah dan perkara-perkara yang berkonsekuensi di sisi ulama yang ahli dalam ilmu ini, yang betul-betul mumpuni dan memang tahu tentang riwayat secara detail dan kondisi para perawi, bahwasanya memang Hisham tidak mendengar dari Muhammad. Maka kemudian mereka menghukumi dengan konsekuensi qarinah-qarinah tadi, bahwasanya Muhammad itu dusta dalam pengakuannya. Hisham itu dusta dalam pengakuannya. Nah, di sini ikhwan menunjukkan bahwasanya kalau kita perhatikan, terkadang sebagian a'immah menyebutkan satu sebab saja untuk kita bisa betul-betul tahu kenapa kok sampai tingkatan matruk. Kalau cuma sebab ini tok tidak sampai matruk, tidak sampai ditinggalkan hadisnya. Ternyata ya para imam yang lain memiliki qarinah-qarinah yang kuat bahwasanya memang ada padanya kadzib. Oleh karena itulah di sana ada pembahasan dalam ilmu hadis qara'in jarah wa ta'dil. Harus melihat qarinah-qarinah untuk mengambil ikhwan jarah dari mujarrih atau ta'dil dari para imam yang memuji. Sehingga ketika didapati seorang perawi mungkin tidak jelas kondisinya, butuh kita mengumpulkan qarinah-qarinah seputarnya. Qarinah-qarinah seputarnya. Dan tentunya seperti ini kalau kita perhatikan, mereka mengembalikan kepada ahli fan, memang yang memiliki keahlian dalam cabang ilmu tersebut. Baik, barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan athar. Dan inti dari athar adalah penolakan untuk mengambil riwayat dari seorang yang diketahui kadzibnya, diketahui dustanya. Dan kedustaan sebagaimana telah kita ketahui haram pada semua kondisi, dan lebih parah apabila dustanya dalam perkara hadis, dusta dalam perkara agama. Makanya seorang muslim harus betul-betul menjauh dari kedustaan, dari kebohongan. Karena pasti akhwanifillah, kedustaan itu akan menyeret pada keburukan-keburukan berikutnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian kedustaan, karena kedustaan akan menyeret kepada perbuatan-perbuatan fajir, perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Itu pasti kalau tidak segera berhenti dari kedustaan itu dan memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka wal iyadzu billah. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.